Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah Si Kuadrat. Oke, udah lama sekali ya saya nggak bikin video. Ya emang lagi ada kesibukan kuliah gitu kan. Nah jadi di sini saya ini masih pagi ya, masih subuh. Nah, saya mau install TensorFlow di Mac M1. Nah cuma dari dulu kan M1 itu masih bermasalah dengan TensorFlow karena compatibility-nya gitu. Biasanya kalau yang pakai Mac versi Intel itu gampang, tinggal install seperti biasa. Nah, kalau pakai M1 itu bisa pakai Mini Conda atau Mini Forge. Tapi kalau teman-teman mau pakai Anaconda, ya coba dibuka dulu Anacondanya. Kalau pakai Mac bisa pakai ini ya, Command dan Space, nanti kan ada Spotlight shortcut. Jadi ketika Anaconda. Nah, tapi kadang dia error gitu. Kadang dia nggak bisa muncul. Nah, jadi kalau misalkan error, langsung ke Launchpad aja. Di sini ada Anaconda navigatornya kan. Tinggal diklik. Kalau saya pakai Spotlight aja ini. Spotlight aja ini karena bisa. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah ada ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat di atasnya ada tulisannya base root. Jadi kita mendingan pakai virtual environment aja biar nggak ngerusak. Karena kalau misalkan kita sudah punya project, itu biasanya kita bedakan ya kalau di pekerjaan itu. Satu pekerjaan, satu satu project itu satu environment dan nggak konflik dependensinya. Nah, di sini kita tinggal create di bawah. Lalu misalkan namanya tes TF, TF itu TensorFlow. Katanya bebas, mau pilih yang mana, misalkan 3.9. Lalu di create. Nah, kita tunggu ya. Ini udah selesai, tinggal teman-teman saya turunkan video saya. Lalu tinggal cari aja di sini TensorFlow. Oh, ini ada ganti ya. Ini kan install, berarti udah yang ke install. Berarti kita ke not install. Atau kalau mau ya all juga boleh. Ya, ini di sini ada TensorFlow. Misalkan kita juga butuh Keras, ini kan saling bantu membantu ya. Pokoknya ini untuk deep learning kan dua-duanya nih. Atau misalkan teman-teman mau apa lagi? Butuh scikit-learn. Scikit-learn mana? Ini scikit-learn. Ini buat mesin learning aja. Misalkan untuk visualisasi Matplotlib. Hmm. Terus sebenarnya kan kita butuh juga NumPy kan. Nah ini NumPy mana? Ini untuk pengolahan array. Nah, tapi karena kita pakai TensorFlow dan Keras, dia otomatis nge-install juga dependensinya, yaitu si NumPy. Jadi kita nggak perlu manual install. Kita install ya, apply. Nah, ini cukup lama nunggunya. Kita tunggu dulu. Nah, kemudian saya skip ya, karena installnya nanti akan lama. Nah, jadi kalau teman-teman ini apa namanya? eh, udah install ke tadi ya empatnya, nanti teman-teman kan masuk ke home gitu kan. Nah ini punyanya si environmentnya TSTF yang baru kita buat. Nah nanti kan si Jupyter Notebook ini atau Jupyter Lab belum kita install. Nanti kita klik install aja kayak gini. Nah kalau udah diinstal eh, bisa jadi error. Jadi kayak saya tadi tuh errornya adalah 500 server error gitu, internal server error. Nah kenapa demikian? Teman-teman berarti perlu ini mengubah version dari Jinja. Ini udah selesai ya. Mana nih? Ini kan. Nah, misalkan teman-teman launch nanti kan akan menuju ke eh, Jupyter Notebook-nya. Nah, tapi kalau misalkan error, kok nggak menuju ke Jupyter Notebook, teman-teman pastikan dulu di eh, ini kan di virtual environment kalian, diklik, kemudian cari Jinja 2. Nah, ini Jinja 2 mana? Mana kok nggak ada Jinja 2? Oh ya, mungkin di ini aja ya. Ini sama persis TF2 CPU itu sama persis sama TF, tapi ini yang sudah saya install tadi ya TensorFlow-nya, Keras-nya, kemudian Matplotlib dan juga Scikit-learn. Nah, saya nggak install lagi di TSTF karena itu berat lama ya tergantung sinyal. Nah, coba kita lihat di Jinja. Oke. Ini Jinja 2. Nah, kalau teman-teman lihat ini versi saya adalah 3.03. Nah, ini bisa nge-launch Jupyter Notebook, tapi otomatisnya kalau teman install 4 library tadi nanti akan keinstall yang terbaru gitu, yang 3.1.2 ini kalau di saya yang terbarunya ya. Nah mungkin teman-teman nanti akan beda. Nah jadi bisa di downgrade ke 3.03. Nah ini saya dapatkan dari GitHub forum ya. Jadi yang kompatibel itu ya di versi ini aja, atau mungkin di versi yang lain yang lebih lama, tapi kita bisa downgrade ke 3.03. Nanti Jupyter Notebook-nya akan ke launch kayak gini.
Nah, kayak gini ya. Kita coba bikin notebook. Nah, ini udah bisa. Kalau misalkan tadi Jinjanya versi masih 3.1.2, nanti nggak akan ke buka Jupyter Notebook-nya. Nah, tapi teman-teman kalau misalkan nggak mau pakai Jupyter Notebook, misalkan cuma mau pakai apa ya, VS Code gitu kan, kayak gini, ya teman-teman sebenarnya nggak perlu downgrade Jinjanya ya, karena kan kita mau coba pakai TensorFlow based on ini aja ya, IDE gitu. Oh iya, tadi saya lupa ya. Ini saya re-record lagi, ada tambahan. Jadi kalau teman-teman tadi mau install specific version, teman-teman bisa klik kanan, atau kalau di Mac bisa juga, misalkan shortcut saya itu double klik ya. Maksudnya bukan double klik, kayak pakai dua jari untuk ininya, tekannya di bagian checkbox ini. Nah, jadi ketika kita klik pakai dua jari di checkbox ini atau klik kanan kalau pakai mouse, nanti bisa mark in specific version install. Jadi kita bisa memilih versi mana dari suatu library atau framework atau ini ya package yang mau kita install, specific versionnya. Atau kalau teman-teman misalkan nggak mau pakai GUI, teman-teman bisa klik ini satu kali pakai satu jari di bagian kayak tombol play ini di suatu virtual environment teman-teman, lalu akan muncul open terminal. Nah, nanti ditinggal ini aja, apa namanya? Di misalkan pip install Jinja 2 misalkan versinya 3.3 atau kayak gitu. Nah, already satisfied kalau punya saya. Oke, untuk ngecek TensorFlow-nya udah install belum, kita bisa ini ya, import TensorFlow, misalkan STF. Kemudian untuk ngecek keras bisa import keras saja. Nanti akan ada warning. Nah, ini karena terkait prosesor Intel ya, lebih ke supportnya. Karena M1 itu ini kurang, maksudnya udah masih baru gitu, masih baru. Jadi mungkin supportnya belum terlalu banyak seperti Intel. Nah, tapi di sini kita sudah berhasil sukses nih. Kalau teman-teman lihat, nggak gagal, nggak fail runtime-nya. Nah, jadi kita sudah punya TensorFlow dan Keras di Mac M1. See you next time, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.